Oke, kita ketemu lagi di seri pemrograman atau seri belajar pemrograman. Ini adalah video bagian 2 episode 5 yang masih membahas tentang perulangan. Baik, di video sebelumnya kita sudah membahas secara umum ada beberapa struktur perulangan yang bisa digunakan dalam program. Nah, di bagian kedua ini kita akan mengimplementasikan struktur-struktur perulangan tersebut ke dalam kode program. Baik, kita langsung saja buka Visual Studio-nya. Nanti akan kita coba satu persatu. Seperti biasa, kita membuat sebuah project baru. Nah, di sini kita bisa pilih empty project ya. Pastikan bahasa C++, platformnya Windows, kemudian jenis projectnya konsol. Kita langsung saja double klik. Nah, kita kasih nama contoh 1. 01 ya. Dan untuk location-nya ini masih menggunakan lokasi yang biasa kita gunakan seperti di video-video sebelumnya. Kalau masih sama tidak perlu kita rubah. Tapi kalau misalkan ini sudah berubah atau pengen berubah bisa di set lagi. Kemudian solution name-nya. Solution name-nya di sini ini karena episode 5 ini kita kasih 05. Nah, seperti ini. Kita klik create. Baik, kita sudah di IDE Visual Studio dengan project contoh 1 di solution 05. Langsung saja seperti biasanya langsung kita buat file main. Pastikan di sini tipenya C++ file ya, CPP. Kita beri nama main seperti biasa. Nah, oke, sekarang kita tengok untuk slide yang pernah dibahas di episode sebelumnya. Nah, ini struktur perulangan atau loop. Nah, di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah while, do while, dan for. Kita akan praktekkan nanti coba satu persatu. Kemudian nanti di contoh berikutnya ada penggunaan untuk di luar yang kita bahas di slide ini ya, nanti untuk pengembangannya. Oke, kita saja langsung kita mulai saja untuk while ini ya. Jadi while itu kondisi yang diberikan akan dicek sebelum perintah itu dieksekusi. Nah, ini ya. Jadi ada kondisi, ada blok kode yang dieksekusi. Nah, selama kondisi itu terpenuhi maka dia akan dijalankan. Nah, untuk penjelasan teoritisnya bisa dicek di video yang bagian pertama. Oke, langsung saja kita ke contoh. Ini ya. Kita coba buat contoh yang ini. Baik, seperti biasa kita tambahkan beberapa keterangan atau komentar. Program contoh 01 demo struktur while. Nah, seperti ini. Kita langsung saja include. Baik,
seperti di contoh slide, kita memiliki sebuah variabel i mula-mula bernilai 0. Ini ya. Kemudian kita terapkan perulangan while di sini. Nah, ini ya, while, kemudian dalam kurung syaratnya. Syaratnya kalau melihat di slide itu ketika i kurang dari 10, maka cout i seperti ini ya. Nah, kita tambah sedikit kodenya biar nanti rapi. Kemudian plus i. Oke ya. Kita ulas sedikit untuk struktur ini. Nah, ini i mula-mula bernilai 0. Kemudian di sini while i kurang dari 10. Untuk urutannya ketika i kurang dari 10, maka akan menjalankan kode ini. Nah, kita cek satu persatu. I mula-mula 0 kurang dari 10. 0 kurang dari 10 true. Karena true maka akan menjalankan yang ini. Cout i. Cout 0. Kemudian plus i. I yang tadinya 0 ketika ada operasi plus maka i akan naik 1 menjadi 1. Oke ya. Kemudian balik lagi ke sini. I nilai terakhirnya adalah 1. 1 kurang dari 10. True ya, berarti cout i, cout 1. Kemudian plus i berarti plus 1. Jadi i bernilai 2 dan seterusnya. Langsung saja kita lihat eksekusinya. Nah, kita bisa utak-atik nanti. Oke ya, ini mohon maaf agak sentrap-sentrup karena agak sedikit pilek. Nah, ini. Oke, kita lihat di sini. Saya perbesar dulu untuk fontnya. 18 mungkin. Nah, ini. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa hanya sampai 9? Karena di sini yang diminta apa? Syaratnya kurang dari 10. Ya, yang kurang dari 10 kan maksimal 9 ya. Atau misalkan ingin kita rubah lagi syaratnya. Ini kita stop dulu. Misal di sini kita kasih kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau ini berarti 10-nya akan ikut karena kurang dari atau sama dengan 10. Berarti 10-nya akan ikut. Kita jalankan. Nah, ini ya. 10-nya akan ikut. Nah. Oke, atau kita buat ini tampilannya gini saja biar lebih rapi, pakai tanda spasi saja. Nah, seperti ini ya. Ingat spasi itu berarti kan cuma satu karakter ya. Berarti cukup pakai tanda petik tunggal. Ini spasi seperti ini. Dan kita tutup pakai titik koma. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Oke, wah ini press any key-nya di samping. Oke, kita rapikan lagi biar programnya rapi saja. Di sini boleh kita kasih seperti ini cout. Nah, ini biar ganti barisnya. Oke, kita ulang lagi biar rapi. Nah, ini ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita akan cek di slide terakhir kemarin, kita lihat ya. Kita scroll ke sini. Nah, ini untuk catatan. Semua struktur bisa melaksanakan infinity loop atau perulangan yang tidak berhenti atau perulangan yang berjalan selamanya. Artinya selamanya itu selama program berjalan. Kalau programnya di close ya otomatis perulangannya juga akan ikut berhenti. Nah, kita akan coba benarkah perulangan while bisa melaksanakan itu. Oke ya, kita coba.
kita cek di sini apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada syarat ya I kurang dari sama dengan 10. Oke, misalkan di sini ini saya hilangkan. Saya hilangkan ya. Apa yang terjadi? Atau saya kasih komen saja biar dia nggak aktif. Nah, seperti ini. Coba kita analisis dulu. I mula-mula 0. Di siklus pertama 0 kurang dari sama dengan 10. True ya. Cout I, cout 0. Balik ke sini. 0 kurang dari sama dengan 10. True lagi. Balik lagi. Karena nggak ada apa? Nggak ada baris plus I, maka ya I-nya akan selalu bernilai 0. Dan 0 akan selalu kurang dari 10. Berarti syarat atau kondisi di sini akan selalu bernilai true. Karena dia true terus, maka dia akan jalan selamanya. Nah, itu ya. Coba kita cek. Benarkah perulangan ini akan jalan selamanya? Maksudnya selama programnya jalan. Nah, ini ya. Bisa dilihat di sini. 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya. Bisa di stop ya pakai tombol ini. Oke, atau misalkan kita pengen utak-atik lagi. Ini tetap ada ini ya. Tetap I-nya tetap nilainya berubah, tapi syaratnya yang ini yang kita ganti. Misalkan langsung kita tulis saja true gini ya. While true, berarti kan selalu akan apa? True terus. Selamanya true, sehingga dia akan menjalankan dua perintah ini. Coba kita cek apa yang terjadi. Nah, dia akan menampilkan. Nah, ini ya. Seperti ini. Nah, kalian bisa eksperimen ya, nanti dia akan sampai angka berapa berhenti atau nggak akan berhenti. Coba ini bisa kalian tinggal main atau kalian tinggal apa gitu ya. Coba nanti eksperimen kalau misalkan penasaran ini kapan berhentinya. Oke. Nah, ini ya, ini untuk perulangan yang akan berjalan terus menerus. Benarkah dia akan berjalan selamanya? Sebenarnya tidak juga ya. Kenapa? Karena nah, ingat di sini yang dimainkan adalah nilai I. Nah, I itu kan tipenya apa? In. Sedangkan in itu tipe data bilangan bulat. Pasti dia punya batasan maksimal. Nah, coba kalian eksperimen kira-kira batasan maksimal untuk I itu nanti dia akan berada di angka berapa. Nah, itu ya. Coba kalau misalkan penasaran. Dan berapa lama perulangan ini bisa terjadi. Maksudnya lama itu dalam satuan menit mungkin atau jam ya. Ya, sebenarnya nggak selamanya juga. Karena ada batasan untuk tipe data. Atau misalkan kita kasih lagi percobaan berikutnya. Syaratnya yang kita buat false, selalu false ya. Misalkan I lebih dari 10. Kita analisis ya. I mula-mula 0. While 0 lebih dari 10. 0 lebih dari 10 pasti langsung false. Karena false berarti perulangan ini nggak akan dijalankan sama sekali. Nah, kita bisa mengacu ke slide yang tadi ya. Nah, untuk perulangan while itu minimal perulangannya ya tidak ada perulangan sama sekali. Kenapa? Karena tadi apa? Kondisi di awalnya sudah false. Nah, sehingga apa? Sehingga perulangan ini tidak berjalan selamanya. Oke, kita kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Nah, seperti ini. Oke. Ini ya. Nanti bisa kalian tambahkan sendiri untuk komentarnya ya di sini keterangannya. Ini punya saya biar kayak gini biar
tampilan kode editornya tetap bersih. Nanti kalian tambah sendiri untuk keterangan biar untuk belajar. Oke, ini untuk while. Nah, sekarang kita akan coba menuju ke struktur yang kedua, yaitu do while. Ini untuk contohnya kita ikut yang ada di slide saja biar cepat. Nah, nanti baru yang tambahan-tambahannya yang kita bisa ambil yang agak sedikit unik ya nanti contohnya ya. Oke, sekarang kita ke struktur do while. Kita buat dulu project baru. Ini kita close saja. Nah, masih sentrap-sentrup ya ini ya. Oke, nah ini kita klik kanan. Nah, ini nggak usah saya perbesar ya tampilannya karena sudah hafal pastinya. New project, pilih yang C++ atau ya tetap saya perbesar aja deh. Nah, biar lebih marem. Oke, ini pastikan bahasa C++, platform Windows, tipenya konsol, double klik. Langsung saja kasih nama contoh 02. Oke, kita tunggu. Nah, langsung saja kita buat file main, add new item, terus di sini kita kasih tipe CPP. Nah, namanya sama ya seperti biasanya main. Oke, jangan lupa untuk projectnya diaktifkan dulu ya. Diklik kanan, terus pilih set as startup project ini. Nah, oke, ini sudah aktif. Nah, sekarang kita coba buat kerangka programnya dulu. Seperti biasa kita ketikkan untuk ya komentar keterangan judulnya program contoh 02 demo struktur do while. Nah, ini oke, kita akan mendemokan bagaimana cara menggunakan do while. Oke, ini kebalikan dari while ya. Kita lihat lagi di slide do while. Nah, do while itu syarat atau kondisi dicek setelah eksekusi. Jadi jalankan dulu baru dicek. Ada kasus-kasus tertentu yang memang harus dijalankan dulu baru dicek. Contoh apa? Misalkan pengecekan penekanan tombol keyboard. Berarti kan kita harus nekan dulu baru dicek. Tombol apakah itu? Nah, itu ya. Oke, kita coba lihat di flowchartnya. Jadi seperti ini ya. Jalankan dulu statementnya atau perintahnya atau blok kodenya. Kemudian dicek kondisinya. Jika benar, dia akan kembali ke statement atau perintah-perintah yang sudah disiapkan. Dan setelah selesai, cek lagi dan seterusnya. Oke, bisa dilihat lagi di video bagian 1 kalau misalkan masih belum jelas ya. Oke, langsung kita praktekkan coba. Kita langsung lihat contoh. Hampir sama dengan yang while tadi, cuman ini kondisinya dibalik. Nah, kita langsung saja ya ketikkan variabel i dan seterusnya. In i sama dengan 0. Kemudian do. Nah, di sini kalau untuk struktur do while wajib ada kurung kurawal buka tutupnya walaupun cuma satu statement saja. Karena dia satu pasang. Nah, dan while-nya dulu kita tuliskan misalkan mempermudah. While i kurang dari 10. Oke. Ini C out i ya.
samakan dengan yang while tadi biar nanti bisa diperbandingkan side by side. Oke, kemudian plus plus i. Nah, seperti ini. Nah, kita coba jalankan apa yang terjadi. Nah, kita lihat nanti untuk kemungkinan-kemungkinan dari dual. Oke, kita ini dulu ya, tambahkan ganti baris. Nah, seperti ini kayak tadi persis. Oke, jalankan lagi. Nah, ini sama ya, outputnya 0 sampai 9. Nah, ini. Nah, kenapa sama? Ya karena memang variabelnya sama, kemudian syaratnya juga sama. Nah, kita cek ya. I mula-mula 0, jalankan, do. Cout, cout 0, kemudian plus plus I. I yang tadinya 0 jadi 1. 1 kurang dari 10. Oke ya, ini peluang pertama ini ya. Cout I 0 ya. Dan plus plus I. 0 jadi 1. 1 kurang dari 10. Oh, true. Balik ke sini lagi. Do, jalankan. Cout, nilai terakhir I adalah 1. Ini ya, 1. Plus plus I. Plus plus 1 jadi 2. 2 kurang dari 10. Oh, true. Balik lagi. Cout I. I terakhir 2. Berarti cout 2. 2. Dan seterusnya. Oke. Sekarang kita akan utak-atik. Kita akan lihat benarkah si dual ini dia minimal 1 kali perulangan ini ya. Untuk dual dia minimal melaksanakan 1 kali eksekusi saja atau perulangan. Nah, ini kalau while tadi kan minimal apa? Tidak ada perulangan sama sekali karena kan diceknya di awal. Kalau sudah false di awal berarti nggak jadi ada perulangan. Tapi kalau dual, kalau kita lihat strukturnya kan dia dijalankan dulu baru dicek, walaupun di awal itu false tapi sudah terlanjur menjalankan sehingga apa? Sehingga perulangannya terjadi 1 kali saja. Oke, kita coba ya. Kita utak-atik di sini. Misal di sini kita kasih lebih dari 10. Oke ya, kita analisis dulu. I kurang dari 0. Cout I berarti cout 0. Plus plus I berarti plus plus 0. Jadi nilainya 1. Dicek di sini. 1 lebih dari 10. Jelas false ya, karena false ya sudah peluangnya akan berhenti dan akan langsung ke sini. Tapi kan tadi sudah terlanjur menjalankan ini sebelum dicek. Jadi hanya ada 1 kali saja. Oke, kita jalankan. Nah, ini ya. Minimal ada 1 ketika apa? I-nya 0. Oke. Nah, untuk yang perulangan infinity atau selamanya ya kita nggak usah apa? Tes, pasti sudah bisa bayangkan. Ini persis sama yang ada di perulangan while. Pokoknya selama dia true ya akan jalan terus. Nah, itu ya. Oke. Cukup mudah. Oke, ini agak cepat untuk contohnya biar durasi videonya tidak terlalu lama. Nanti kalian bosan kalau terlalu lama ya. Oke, ini kita tutup. Kita langsung menuju ke contoh yang ketiga untuk struktur for. Oke, kita bisa bikin baru lagi di sini. Bikin project contoh 03. Nah, add new project. Pastikan C++, Windows, dan konsol. Nah, kita kasih nama contoh 03. Kita tunggu sejenak. Oke, langsung kita aktifkan saja untuk contoh 03 ini. Set as startup project ini ya. Kita bikin file main baru. Add new item
seperti biasa ya, pastikan C++ file, kemudian namanya seperti biasa main. Ya, main. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, langsung kita buat kerangka programnya. Oke, seperti ini. Ini contoh 03 untuk demo struktur for program contoh ya, contoh 03 demo struktur for. Nah, for ini adalah bentuk lain dari struktur apa? While. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cek lagi di slide ya. Kita ulang lagi biar lebih jelas. Nah, struktur for itu bentuk lain dari atau alternatif dari while, di mana di dalamnya ada format apa? Initial value, nilai awal ya. Kemudian ada kondisi atau syaratnya. Kemudian ada stepnya atau langkahnya. Langkahnya biasanya ya plus plus atau minus minus atau yang lainnya. Oke, kita cek di sini ya. Nah, kalau kita melihat contoh 01 tadi kan seperti ini bentuknya. Ini initial value ya, nilai awal. Dan kalau di struktur for bisa dimasukkan di ya, rangkaian yang pertama ini ya. Kemudian syarat atau kondisi dimasukkan di rangkaian yang kedua. Untuk stepnya yang ini naik atau turun dimasukkan di kondisi yang ketiga. Nah, seperti ini. Sehingga isi statementnya atau isi dari perintahnya cuman cout i. Oke, kita bisa copy paste dari contoh 1 yang tadi ya, biar nanti kita bisa lihat perbandingannya. Nah, ini yang while tadi kita bisa copy dan paste di sini. Kita ambil saja yang bagian ininya. Nah, bagian ininya saja kita ambil, kita copy. Nah, copy. Oke. Nah, balik ke sini. Paste di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan rubah ini menjadi struktur for. Kita ganti saja ini ya. Kita langsung ganti seperti ini. For. Formatnya apa? Pertama adalah nilai awalnya kita masukkan. Nah, di sini ya. Ini kita masukkan, kita cut saja ini, Ctrl X misalkan. Ya, for masukkan sini. Nah, jadi ya. Dan untuk kondisinya sudah ada di sini, i kurang dari 10. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini untuk stepnya atau kenaikan dari perulangan atau counter namanya biasanya ya, namanya counter lebih tepatnya. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, tinggal dipindah-pindahkan ya. Oke, kita jalankan, pasti hasilnya akan sama persis. Oke. Ini kalau kita perhatikan persis ya karakteristiknya dengan struktur while. Nah, ini sama persis ya, karena ini bentuk lain dari while. Atau misalkan kita pengen dia jalan selamanya. Ini misalkan ini mula-mula 0.
I syaratnya kurang dari 10 dan plus I. Oke. Nah, sekarang kita misalkan pengen dia jadi jalan selamanya. Oke. Ini kita ganti ya. Kalau tadi kan contoh-contohnya kan selalu apa? Angkanya atau counternya itu atau stepnya kan naik. Kita buat coba turun. Berarti minus ya. Yang tadinya 0 jadi minus 1, tadinya minus 1 jadi minus 2 dan seterusnya. Kita buat turun. Coba nanti dia akan berhenti di mana atau kalian nanti bisa eksperimen ya kalau penasaran ya. Jalankan di sini. Nah, minus akan selalu benar, akan selalu kurang dari 10 ya itu ya. Oke. Wah, ini nggak bisa di stop nih. Coba. Oke, ya stopnya dipaksain ya. Ya, sebentar. Oke, ini di close. Oke ya. Kayak gitu. Ketika minus tadi ada problemnya atau trouble-nya ini ya. Oke. Tapi dia tetap jalan sama. Kita analisis ya. I mula-mula bernilai 0. Syarat yang diminta I kurang dari 10. Minus I. Yang tadinya 0 jadi minus 1. True ya. Yang tadinya minus 1 jadi minus 2. True lagi. Karena akan selalu turun dan pasti nilainya akan selalu bernilai kurang dari 10. Atau misalkan nggak jalan selamanya. Misalnya ini lebih dari 10 kita rubah. I-nya lebih dari 10. Jelas ini pasti di awal perulangan sudah nggak mungkin jalan karena sudah false duluan. Nah, nggak ada apa-apa ya, nggak jalan. Oke, persis dengan struktur while. Oke, ini untuk contoh-contoh penggunaan struktur perulangan while, do while, dan for. Oke ya, cukup jelas. Oke. Terus di antara tiga itu mana yang lebih bagus? Ya, semuanya bagus. Tinggal nanti lihat kasusnya, kira-kira lebih cocok menggunakan yang mana. Jika ada kasus yang memang lebih cocok menggunakan dual misalkan kayak apa, yang melibatkan proses input, maka ya pakailah dual. Kenapa? Karena input kan harus dijalankan duluan baru dicek ya. Berarti apa? Berarti dia harus menggunakan dual kemudian dicek inputnya itu apakah sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak. Ini contoh ya kalau menggunakan dual untuk ngecek input. Oke. Oke, sekarang kita akan coba membuat pengembangan dari struktur-struktur perulangan ini ya. Kita buat contoh yang keempat sekarang. Oke. Ini kita close semua dulu mainnya. Ya. Add new project. Kemudian di sini pastikan ini ya. Kasih nama contoh 4. 04. Nah, kita akan gunakan apa? Satu contoh ini menggunakan kalau diterapkan menggunakan 3 struktur tadi kira-kira memungkinkan atau tidak. Oke, kita buat sebuah file main baru di sini. Seperti biasa. Nah, ini ya. Main. Oke, ini kita akan melibatkan tipe data string di sini. Nah, string. Kita buat dulu kerangkanya. Program contoh 04. Nah, ini ya. Demo penggunaan perulangan untuk tipe string. Ini contoh ya. Ini sekalian aja kita bahas nanti
bisa disimpulkan ya betapa powerfulnya struktur perulangan. Oke, sekarang kita akan membuat program nanti ada efek animasi ya, bukan animasi tapi apa? Efek delay. Jadi kan kalau kita menuliskan apa itu tulisan di layar kan kita langsung lihat tulisannya utuh ya. Nah, sekarang kita akan beri efek delay biar nanti tulisan itu diketikkan satu persatu, seolah-olah diketikkan satu persatu. Misalkan Amikom. Nanti di layarnya A, kemudian ada jeda, kemudian M, jeda lagi, I, dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba buat kerangkanya dulu. Include ya IOStream. Wah. Include string ya, jangan lupa. Karena kita menggunakan tipe data string. Sistem pause. Oke, kita akan buat variabel yang bertipe string dulu. Tulisannya mungkin agak panjang nanti ya, biar lebih asik. Oke, string misalkan mystr ya, seperti ini. Tulisannya adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, seperti ini. Oke. Nanti akan kita tampilkan tulisan ini di layar, tapi huruf demi huruf. Nanti pakai perulangan. Oke. Untuk menampilkan tulisan ini huruf demi huruf, nah ini kita berarti harus ambil satu persatu ya. Ini huruf pertama tampilkan, huruf kedua tampilkan, huruf ketiga tampilkan, dan seterusnya. Oke, untuk percobaan kita coba ya. Kita tampilkan huruf U yang ini. Huruf pertama, gimana cara menampilkannya? Kalau kita menampilkan tulisan utuhnya kan kita tinggal gini aja ya. Cout mystr. Kan seperti ini kalau biasanya ya. Nanti akan tampil apa? String secara utuh. Kita coba jalankan dulu. Biar nanti tahu perbandingannya. Kan gini. Oke, ini tadi masih lupa ya. Diaktifkan dulu ininya. Nah, set as startup project. Nah, lupa tadi. Oke, jalankan. Nah, ini ya, Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, bisa di N. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan huruf U saja yang ini. Gimana? Ini berarti kan huruf pertama. Bisa menggunakan format seperti ini ya. mystr, sebutkan huruf keberapanya. Menggunakan kurung kotak ya, atau kurung siku. mystr dalam kurung siku ya, 0. Loh kok 0? Ya, karena di bahasa pemrograman C++, semua urutan itu dimulai dari angka 0 ya, bukan dari angka 1. Ini namanya apa? Nomor indeks. Jadi nanti kalau ada data yang sifatnya apa? Rangkaian atau data yang sifatnya apa? Bersambung-sambungan itu pasti ada nomor urutnya atau nomor indeksnya. Nah, nomor indeks itu bisa disebutkan menggunakan kurung siku seperti ini. Kalau kita pengen mengambil huruf U saja berarti ini huruf yang indeksnya ke 0. Kalau nggak pakai indeks berarti akan dianggap semuanya. Tapi kalau menggunakan indeks berarti hanya diambil yang sesuai dengan indeksnya saja. Oke ya. Sekarang kita akan jalankan lagi. Harusnya muncul huruf U. Nah, U saja ya ini ya. Saya perbesar dulu nih untuk fontnya biar kelihatan jelas. Nah, ini ya huruf U. Berarti kalau kita
pengen menampilkan satu persatu, kita harus seperti ini ya. Satu ini ya. Dan seterusnya kan. Oke, ini saya hapus dulu. Kalau pengen menampilkan huruf yang ketiga, kan seperti ini ya. Cout, mystr, 2 dan seterusnya. Kan seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Angka indeksnya kan cenderung apa? Berurut-urutan dari 0 jadi 1, dari 1 jadi 2. Nah, sekarang kenapa kita tidak pergunakan saja perulangan untuk menggantikan nomor indeks ini? Nah, ini ya. Kenapa kita tidak gunakan perulangan saja untuk menggantikan nomor indeks? Nah, sekarang kita buat kerangka perulangannya ini, kita hapus ya. Seandainya nomor indeks itu kita buat menjadi sebuah variabel i misalnya, maka variabel inilah yang nanti akan dijadikan apa namanya? Counter atau step. Kita bisa gunakan struktur while atau for ya. Tapi di sini kita menggunakan struktur for saja yang lebih mudah. Kita menggunakan for in, kan tadi indeks selalu mulai dari nomor apa? Urut 0 ya. Kemudian syaratnya kapan perulangan ini dijalankan? Selama apa? Selama ya indeksnya masih ada di sini. Kalau kita hitung di sini berapa huruf nih? Kita hitung bareng-bareng ya. Kita mulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 berarti angka indeks maksimalnya. Karena angka indeks maksimalnya 28, berarti di sini I-nya harusnya kurang dari 29. Nah, kan tadi maksimalnya kan 28. 28 kan masih kurang dari 29. Oke. Plus I seperti ini ya. Nah, ini baru dia bisa jalan. Kita boleh pakai kurung atau pakai kurung aja ya, ini biar lebih rapi. Oh, ini I-nya kurang. Nah, I-nya kayak seperti ini. Oke, ini kita cut saja, masukkan di atas. Selalu gunakan tanda kurung kurawal ya biar aman. Oke, kita coba jalankan. Benarkah nanti dia akan tampil huruf demi huruf? Coba ya. Loh, mana? Kok ternyata tampilnya masih utuh? Ulang lagi ya. Kita jalankan lagi. Kok nggak ada bedanya, masih utuh? Ya, kenapa? Karena perulangan itu kan terjadi sangat cepat sehingga kita tidak sempat melihat apa delay-nya. Berarti kita harus kasih delay biar dia apa nanti menuliskan huruf demi hurufnya itu agak sedikit lambat biar kita bisa lihat satu persatu. Nah, di sini kita bisa kasih fungsi untuk delay. Nah, sebelum kita kasih fungsi untuk delay, coba kita scroll ke atas di include yang ini ya. Ini include tadi kan ada iostream, saya fold aja. Nah, ada string. Tambahkan include satu lagi di sini. Include Windows titik H. Nah, ini sudah ada ya. Cuman ini memang hanya khusus untuk komputer Windows ya. Karena untuk yang komputer lain, misalkan menggunakan Mac itu nanti ada caranya sendiri. Oke, nanti mungkin kalau yang masih kebingungan nanti bisa ditanyakan di grup ya atau di apa media yang lain. Oke, kita coba ya, kita kasih delay. Untuk delay, saya kasih keterangan ya. Delay
misalkan setiap setengah detik. Nah, di sini delay itu satuannya milisecond ya. Jadi kalau misalkan 1 detik berarti 1000 milisecond. Misalkan delaynya setengah detik berarti delaynya 500 milisecond. Oke, kita menggunakan fungsi sleep namanya. Sleep 500 atau setengah detik. Coba ya, benarkah tiap setengah detik dia akan menuliskan satu huruf? Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Oke ya, mudah ya. Oke, ini untuk contoh penggunaannya. Oke, pakai for. Kalau pakai while gimana caranya? Pakai while ya sama, ini tinggal di ganti saja dengan while. While ya, kalau while seperti ini. Oh, kita cut. Untuk while ini kita cut, taruh di atas. Seperti ini. Kemudian ini untuk syaratnya kita tinggalkan di situ. Kemudian untuk stepnya atau counternya kita masukkan di sini. Nah, ini sudah jadi while. Oke, nanti efeknya sama persis. Coba kita jalankan. Nah, oke. Tambahkan efek suara boleh ya, tambahkan efek suara di sini. Misal kita kasih efek suara, tapi nanti tergantung dari komputer kita ini ya. Tergantung dari komputer kita apakah ada speakernya atau tidak, baik speaker internal ataupun speaker eksternal. Nah, oke, coba kita pakai C-out. Nah, C-out ini keren nih, pakai C-out ini. C-out sorry. Loh, kok C-out kan suara, bukannya C-out itu untuk tulisan? Iya, bisa juga. Coba ketikkan seperti ini ya. Char dalam kurung 7. Coba ya. Maksudnya apa sih ini? Nanti kita bahas ya. Ini namanya kode karakter ASCII. Jadi karakter itu punya kode ASCII, ASCII ya. Nanti habis ini kita buat contoh yang menggunakan ASCII. Oke, ini char 7 berarti char nomor 7. Nah, kebetulan karakter nomor 7 itulah karakter yang dia bisa menghasilkan bunyi. Dia tidak tampil di layar tapi menghasilkan bunyi. Berarti karakter semuanya punya kode ya. Contoh ya, karakter nomor 65 itu karakter atau huruf A besar. Karakter nomor 66 berarti B besar dan seterusnya. Total ada 255 karakter untuk menggunakan kode ASCII atau ASCII. Nanti habis ini kita bahas di contoh program yang kelima. Oke ya, karakter 7 ini untuk sound atau beep istilahnya. Oke, coba kita jalankan. Mudah-mudahan terdengar di sini. Nah, ini ya. Punya saya seperti ini bunyinya ya. Oke. Seperti itu. Oke ya, gampang ya. Oke, bisa dicoba. Oke, saya kasih keterangan sekalian di sini. Efek suara menggunakan karakter ASCII dengan kode 7. Nah, ini jadi semua karakter itu ada kodenya. Nanti habis ini kita buat
Oke, gampang ya. Nanti bunyinya mungkin tergantung di sistem kalian. Pas yang aktif itu bunyi bipnya bip yang nadanya seperti apa. Oke, ini untuk contoh yang keempat. Oke, sekarang kita akan coba membuat contoh yang terakhir atau kelima. Ini durasinya sudah cukup panjang ya, nanti kalian bosan kalau kepanjangan. Ini contoh yang kelima. Kita akan coba buka dulu browser ya. Kita akan searching apa itu karakter ASCII. Nah, nanti kita bisa cek kode-kode apa saja yang bisa digunakan. Oh, ini kayaknya browser saya agak lama ini kalau pagi ya. Saya ganti browser yang lain dulu. Saya biarkan aja, oke. Nah, kita ketikkan di Google ya. Oke, ini barangkali internetnya lagi agak trouble ini ya, agak lambat ini. Ya, enggak apa. Oke. Ini pakai Edge, Microsoft Edge. Kalau Google Chrome kalau dibuka pertama kali kadang suka lambat. Oke. ASCII code table misalnya, atau kita lihat dulu ASCII code Wikipedia. Atau langsung di Wikipedia aja yang paling gampang ini. Oke. Nah, ini ya, ada banyak sekali artikelnya, tapi kita langsung ke Wikipedia saja. Nah, ASCII bla 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 bla. Kepanjangannya adalah American Standard Code for Information Interchange, atau apa? Kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Nah, di sini kita bisa cek langsung saja ke bawah ya. Oh, tabelnya. Nah, ini. Oh, tapi kecil-kecil ini ya. Coba kita lihat. Nah, tadi ada huruf 7. Nah, ini ya, 7 itu di sini keterangannya apa? Karakter bel nomor 7. Nah, ini. Kemudian huruf A tadi katanya 65 ya. Ini 65. Mana ini? Oh, U. Oke, saya malah bingung lihat yang kode ini, yang saya coba cari tabel yang lain yang lebih clear. Ini berbentuk apa namanya? Baris dan kolom. Oke. Malah membingungkan. Ah, yang ini. Nah, ini ya, yang bawah ini lebih clear. Nah, ini. Tadi huruf A itu kodenya 65 ya. Kode 65 itu untuk A, 66, B dan seterusnya. Kemudian yang kecil itu A kecil 97 dan seterusnya. Kemudian tadi nomor 7 itu bel ya. Karakter ini nggak nampak, tapi dia berbunyi. Jadi ada beberapa apa? Non printable karakter yang tidak nampak. Bahkan apa? Backspace pun ada kodenya nomor 8, atau misalkan spasi itu ada kodenya juga. Spasi itu nomor 32. Nah, spasi atau tab. Tab itu 27. Oh, sorry, escape ya. Oke, nah nanti bisa kalian lihat di sini. Ini kalau dihafalkan satu-satu kan agak susah ya. Nanti bisa dicoba-coba. Nah, sekarang kita akan membuat apa namanya? Seperti progress bar. Tahu ya progress bar ya? Ketika kita membuat apa itu? Atau membuka aplikasi kan ada bar atau bentuk segi empat yang dia berjalan dari 0% sampai 100% ke arah kanan ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Oke. Kita coba dulu contoh yang kelima, ini contoh terakhir. Kita buat. Wah, ini agak lama ini. Ya, tunggu dulu.
Ini efek buka browser Chrome yang mengganggu tadi. Nah, ini ya, langsung saja add new project contoh 05. Oke ya, ini langsung saja empty, kasih contoh 05. Oke, ya agak lama. Oke, nah, oke, mungkin ini Chrome-nya saya tutup aja, ini mengganggu ini. Oke, sudah nampak. Yang ini aja yang saya tutup. Oke, mohon maaf agak sedikit bersin. Nah, kita tutup yang ini. Kita bikin file main baru seperti sebelumnya. Oke, di sini add new item ya. Pastikan C++ file, kasih nama main. Nah, oke, langsung kita buat kerangkanya di sini. Masih pakai string ya. Program contoh 05 demo karakter ASCII. Oke, sekarang kita akan coba tampilkan dulu ya karakter ASCII mulai dari 0 sampai 255 itu kira-kira ada apa saja. Oke, kita pakai string berarti ya. Include string, dan kita include lagi ya untuk Windows H, barangkali nanti kita butuhkan. Nah, oke. Pause. Oke, sekarang kita akan menampilkan karakter ASCII mulai dari 0 sampai 255. Berarti totalnya adalah 256 ya. Karena mulainya dari 0 berarti karakter terakhirnya apa? 255. Oke, kita coba. Paling mudah memang menggunakan perulangan for ya untuk hal-hal seperti ini. Menampilkan karakter ASCII dari 0 sampai 255. Oke, pakai for ya. For in i sama dengan 0 i kurang dari 256 plus i. Oke. Cout. Ini kodenya ya. Kodenya kita tuliskan dulu i seperti ini, kemudian yang ini adalah bentuk karakternya. Kita pakai ini aja. Nah, seperti ini. Kita kasih jeda, oke. Backslash T. Masih ingat ya, backslash T untuk apa? Untuk memberikan karakter tab. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti ditampilkan kodenya nomor berapa, kemudian bentuk karakternya seperti apa. Oke, kita langsung lihat saja ya. Langsung kita run. Oke. Ini belum kita aktifkan tadi ya untuk apa namanya? Untuk projectnya ya.
belum kita aktifkan. Oke, kita aktifkan dulu. Ya, contoh 5 set as active project. Nah, ini selalu kelupaan ini ya. Oke, coba jalankan. Nah, kita perbesar dulu fontnya biar nanti kelihatan jelas. Nah, ini ya. Kita bisa lihat di sini mulai dari karakter nomor 0. Nah, ini ada karakter-karakter aneh di sini. 0 itu 0 karakter, enggak ada bentuknya. Kemudian 1 itu bentuknya orang senyum, 2 juga orang senyum tapi yang solid ya, ada feel warna putihnya. Nomor 3 itu karakter hati, 4 itu wajik, dan seterusnya ini ya. 7 itu tadi apa? Untuk bunyi bell atau beep. Dan seterusnya 11 Mars, ini Venus, atau ini apa, male female, dan seterusnya ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk membuat efek-efek tulisan yang lebih menarik. Oke, kita cari karakter untuk membuat progress bar. Nah, bentuknya itu harusnya berupa kotak. Nah, seperti ini ya. 221 yang ini. Bentuknya karakter kotak atau balok. Oke, kita akan coba ya. 220, oh sorry, 219 ya, 219. Ini bukannya ini, yang 219 yang ini. Karakter balok. Oke. Kita catat karakter 219. Nanti untuk membuat efek apa namanya? Loading. Oke, ini saya close dulu. Oke ya, yang ini kita hapus dulu ya. Atau kalian boleh save di tempat yang lain ya. Nanti kalau misalkan dibutuhkan saya hapus. Nah, seperti ini. Tadi menggunakan karakter char nomor 219. Ini jangan lama-lama ini ya, 25 saja nanti kepanjangan. Oke. Kasih delay di sini. Sleep. Misalkan setengah detik. Oke. Kita lihat seperti apa dia jalannya. Seperti ini ya. Ini kodenya. Nah, char 219 tadi untuk bentuk karakter apa? Balok. Nah, sekarang kita lihat. Nah, seperti ini. Nanti kita akan modif biar lebih menarik bentuknya. Ini berarti 25 kali ya. Nah, press ini gitu continue. Oke. Kita tambahkan aksesoris biar mirip kayak program-program beneran ya di sini ya. Kasih misalkan say out gini biar ada ganti barisnya say out, kasih tanda tab misalkan ini tab ya, tab lagi, terus belum ada, sorry, pakainya petik 2 karena ini string ya, ini kan 2 karakter. Tab ya, ini tab 1, tab 2 string berarti ya. Tampilkan say out misalkan please wait, biasanya kan gitu. Oke, ganti baris. Oke, kita kasih di sini. Oke.
Nah, kodenya seperti ini ya. Nah, kita coba jalankan. Please wait. Nah, kan mirip ya, mirip program beneran. Ya ini memang program beneran, cuman ini simulasi. Kalau nanti kita bikin program yang lebih menarik atau lebih kompleks lagi untuk fungsi-fungsinya. Nah ini ya, done. Oke, ini untuk contoh. Oke, kita rapikan lagi di sini. Misalkan ini kita layout. Tadi ada tabnya 2 kali tadi. /t. Nah seperti ini. Kemudian ada /t lagi ya, 2 kali lagi. Oke. Layout /t. Nah, oke. Kita cek lagi. Nah, ini ya, please wait. Berarti 25 kali. Nah, press any key to continue. Oke, selesai. Oh, ini kok 2 kali tadi ya? Ya, kebanyakan ini. Nah, oke. Ini ya, gampang sekali. Nah, ini biasanya kan bisa dikombinasikan dengan if ya, dengan challenge yang di video sebelumnya kan ada bikin password. Kalau passwordnya benar nanti muncul progress bar-nya, nanti baru menampilkan apa? Program utamanya. Itu bisa ya, pakai kombinasi dengan if yang kemarin. Passwordnya benar, kemudian ada progress bar-nya, terus muncul program utamanya. Oke ya, barangkali ini untuk contohnya biar tidak terlalu panjang. Oke. Terakhir untuk slide-nya. Nah, ini challenge-nya. Challenge-nya ini ya. Ini bikin program ya, bukan bikin pseudocode, bikin program saja. Pseudocode nanti kelamaan, toh sama saja ya. Bikin program untuk menampilkan bilangan ganjil antara 1 sampai 100. Bisa menggunakan semua struktur ya, while, dual, atau for. Oke, ini ya, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat program untuk menghitung rata-rata dari 10 bilangan yang dimasukkan. Jadi ada 10 bilangan yang dimasukkan, kemudian dihitung rata-ratanya. Ingat ya cara menghitung rata-rata caranya ya. Sudah pernah dibahas di zaman sekolah dulu, waktu masih SMP mungkin atau SD barangkali. Kemudian yang challenge ketiga, buat program untuk menentukan bilangan terbesar dari sejumlah bilangan yang diinput. Oke ya, untuk yang ketiga ini. Jadi ceritanya kita menginput beberapa bilangan. Kemudian di antara bilangan-bilangan yang diinput itu tentukan mana inputan yang paling besar. Nah, itu ya. Terus ada berapa kali input? Tidak terhingga. Loh, tidak terhingga syaratnya gimana dong? Nah, syaratnya di sini tidak terhingga maksudnya tidak menggunakan jumlah berapa kali, tapi menggunakan apa? Syarat ini. Jadi, ketika yang diinput adalah bilangan 0 atau kurang dari 0, nanti input bilangannya akan berhenti. Artinya apa? Artinya di sini input hanya akan dijalankan kalau bilangannya adalah positif. Jadi
Selama yang diinput bilangan positif, maka dia akan terus melakukan input. Berarti ketika kita memasukkan 0 atau bilangan negatif, inputnya akan berhenti. Berarti kan ini muter terus ya, ngeloop, looping ya, karena memang ini temanya loop. Dia loop terus untuk input selama bilangan yang diinput itu positif. Nah, kemudian di antara bilangan-bilangan yang sudah diinput itu, cari mana bilangan yang paling besar. Nah, ini kombinasi dari perulangan dan percabangan di sini ya. Sebenarnya ini yang nomor 1 juga kombinasi dari perulangan dan percabangan juga, cuman ini lebih mudah ya. Kalau bilangan ganjil itu kan kalau dia dibagi 2, hasilnya 1 berarti ganjil. Tampilkan itu aja. Tapi nomor 3 ini ada input, kemudian dicek ya apakah bilangannya itu positif atau bukan. Kalau bilangannya bukan positif, berarti perulangannya berhenti. Tapi kalau bilangan yang diinput itu positif, berarti proses untuk pengecekan bilangan terbesarnya. Ini ya, ini untuk clue-nya, oke? Selamat mencoba.